تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita pasang telinga kita, kita buka pintu hati kita, kita dengarkan satu hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Kata Sayyidina Umar ibn Khattab, dakhaltu ma'an Nabi alaihi salatu wassalam ala rajulin minal ansari wa huwa fi halatin naz'i. Faqala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, tub ilallahi falam ya'mal bilisanihi wa ajala ainaihi nahwas sama'i. Fatabassama an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, faqultu ya Rasulullah ma hamalaka alat tabassumi. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, inna hadzal marida lam ya'mal bilisanihi at-taubata wa ma'a bi basarihi ila sama wa nadama bi qalbihi. Faqala Allah ta'ala ya malaikati inna abdi ajaza anit taubati bilisani wa nadama biqalbi fala udhi'u taubatahu wa nadamatahu biqalbihi ushidu anni qad ghafartu lahu. Satu ketika kata Sayyidina Umar, dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal ansar. Satu hari, satu ketika Sayyidina Umar bareng bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah seorang sahabatnya minal ansar. Jadi kita sering dengar sebutan ada muhajirin, ada ansar. Kalau yang muhajirin itu yang hijrah, yang dari Mekah datang ke Madinah. Kalau yang Ansor itu adalah penduduk negeri Madinah. Jadi kalau kita dengar kata-kata Ansor, itu apa asli penduduk Madinah. Kalau kita dengar kata-kata Muhajirin, itu adalah orang-orang sahabat-sahabat yang hijrah. Nah, satu ketika Sayyidina Umar bareng bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keduanya ini datang menemui seorang sahabat minal ansari, dari orang-orang Ansor, wa huwa fi halatin naz'i. Nah, sahabat yang orang Ansar ini fi halatin naz'i, dalam kondisi, dalam keadaan sakit, dan sakitnya udah parah. Fi halatin naz'i, saat ruhnya, nyawanya mau diapain? Mau dicabut. Nih, jadi ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini orang sahabat ini di Madinah ini udah kondisinya udah parah banget. Nah, melihat kondisi seorang sahabat ini sudah dalam keadaan sakaratul maut, sudah dalam keadaan payah, faqala lahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bilang sama orang yang sakit ini, yang sedang sakaratul maut ini, apa kata Nabi? Tub ilallah. Coba kamu segera tobat kepada Allah sebelum belum mati ini. Udah ngap-ngapan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ama Nabi disuruh apa dia? Buru-buru disuruh tobat. Lalu apa yang terjadi? Falam ya'mal bilisani. Oh, ternyata lidahnya udah nggak bisa ngomong. Lidahnya udah kaku. Udah nggak bisa berkata-kata, udah nggak bisa istighfar, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Wa ajala ainaihi nahwas sama. Yang bisa dilakukan oleh laki-laki ini hanya apa namanya kalau begini ya gitu. Mendelik ya. Wa ajala ainaihi nahwas sama. Yang bisa dilakukan oleh laki-laki ini hanya matanya begitu, ngedeleng apa namanya, nahwas sama ke atas. Udah ngomong nggak bisa, udah gerak nggak bisa. Yang masih bisa dimainin apanya? Matanya doang. Fatabassama an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, melihat seorang sahabat yang disuruh tobat oleh Rasul, udah nggak bisa ngucapin dengan lisan, udah nggak bisa astagfirullahalazim, nggak bisa, cuman yang bisa dengan apa? Isyarat fatabas sama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tersenyum, masih bisa tersenyum nih Nabi. Fakultu ya Rasulullah ma hamalaka ala tabassum. Kemudian Sayyidina Umar heran. Apa yang membuat Sayyidina Umar heran? Ya Rasul, engkau melihat kondisi sahabatmu dalam kondisi seperti ini. Ngomong udah nggak bisa, bergerak pun sudah nggak bisa. Kemudian engkau suruh tobat, yang ia bisa lakukan cuman hanya melihat matanya ke atas. Lalu kenapa engkau senyum ya Rasul? Kalau kayak kita mah kudunya udah apa itu? Kudunya sedih ngelihat orang udah apa? Ngap-ngapan. Mulut udah nggak bisa ngomong, mangap, cuman mata doang. Kalau kayak kita ngeliat kayak gini, kayak apa ngeliat orang tua kita kayak gini atau ngeliat saudara kita? Tapi ternyata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah dia tersenyum. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bertanya, ya Rasul, apa sih yang membuat engkau tersenyum melihat kondisi orang yang sakit seperti ini? Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, inna hadzal marida lam ya'mal bilisanihi at-taubata wa auma'a bi basarihi ila sama wa nadama bi qalbihi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang sakit ini, iya betul, lam ya'mal bilisanihi at-taubata. Dia udah nggak bisa lagi ngucapin apa-apa dengan lisannya. Dia sudah tidak bisa lagi bertaubat dengan lisannya. Dia sudah tidak bisa lagi istighfar dengan lisan. Dia sudah tidak bisa lagi mengucapkan astagfirullah. Udah nggak bisa taubat lagi dengan lidahnya. Wa auma'a bi basarihi ila sama. Yang dia bisa cuma mendelikkan matanya ke atas. Itu doang yang dia bisa. Wa nadama bi qalbihi, tapi hatinya nyesel. Nyesel dari segala perbuatan-perbuatannya di masa hidupnya, nyesel segala perbuatan-perbuatannya semasa sehat dan gagahnya.
Faqalallahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, ya malaikati inna abdi ajaza anit taubati bilisani. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, sesungguhnya hambaku ini udah nggak mampu, udah nggak bisa bertaubat, udah nggak bisa istighfar, udah nggak bisa syahadat dengan lisannya. Wa nadama biqalbihi, tapi dia masih bisa menyesali segala perbuatan dengan hatinya, karena hati mah nggak ada yang tahu selain siapa? Selain Allah. Fala udi'u taubatahu wa nadamatahu biqalbi, kata Allah, maka tidak akan aku sia-siakan taubatnya, maka tidak akan aku sia-siakan penyesalannya biqalbihi, yang ada di dalam hatinya. Walaupun lisannya sudah tidak bisa istighfar, lisannya sudah tidak bisa bersahadat, lisannya sudah tidak bisa berkata-kata, cuman kelihatannya matanya apa tadi? Matanya mendelik, kemudian hatinya kata Allah, itu tidak akan aku sia-siakan. Penyesalannya yang ada di dalam hatinya itu tidak akan aku sia-siakan. Ushidu, kata Allah kepada malaikat, wahai malaikatku, aku minta disaksikan kepada kalian, inni qad ghafartu lahu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni seluruh dosa orang ini. Pertanyaannya buat kita, ini sahabat hidup di zaman Nabi mah dengan kemukjizatannya, dengan wahyu yang Allah berikan, bisa tahu kalau orang ini nyesel, kalau orang ini taubat walaupun dalam apanya. Sementara kita ini mah, kita nih sekelas kita ini mah enggak tahu. Ada orang lagi ngap-ngapan, matanya mendel, yang kita tahu dia bakalan apa? Itu doang yang kita tahu itu. Napasnya udah nges-ngesan, udah ngap-ngapan, matanya udah mendel. Yang kita tahu sebatas bahwa orang ini bakalan, kita tidak tahu apakah dia saat itu sedang bertobat apa enggak. Nah, lalu pelajaran apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Maka di dalam surah An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, hai manusia, tobatlah kalian kepada Allah. Kita semuanya tanpa terkecuali. Tobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun. Kalau kamu tobat, kamu pasti mendapat kemenangan. Nah, dalam ilmu tafsir, jadi kalau kita ketemu kata-kata la'alla, ini dalam ilmu tafsir, bukan ilmu nahwu. Dalam ilmu tafsir, kalau dalam Al-Quran kita ketemu ada kata-kata la'alla, itu litahqiq, artinya pasti gitu. Kalau dalam ilmu nahwu litarajji, la'alla itu artinya berharap. Kalau yang namanya berharap bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalau dalam ilmu tafsir, ketika kita ketemu satu ayat itu berbunyi la'alla, itu Allah yang ngucapin, maka maknanya litahqiq. Maka kata Allah, apa? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, hai orang-orang mukmin. Jika kamu bertobat, pasti kamu akan dapat kemenangan, pasti kamu akan selamat. Nah, kita sekali lagi saya katakan, batasan ilmu kita ini sangat terbatas. Ketika kita melihat di hadapan kita, entah orang tua kita, entah istri kita, entah anak kita, entah siapapun, kemudian kita lihat udah mulutnya udah apa? Mulutnya udah terbuka. Napasnya sudah nges. Mata juga sudah apa? Sudah mendelik. Yang kita tahu sekelas kita itu mah udah yakin banget itu bakalan apa? Nah, kita nggak tahu apa dia taubat apa enggak. Nah, untuk itulah karena kita nggak tahu,
Apa yang terjadi terhadap orang yang bakalan mati, dan kita juga enggak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita saat sakaratul maut. Maka sebelum kita mengalami hal itu, terlebih dahululah kita bertobat. Tuh. Benar apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu udah pasti masuk surga. Siapa aja nih? Siapa aja? Siapa saja yang di akhir hayatnya, di akhir kehidupannya, dia bisa lisannya kah, hatinya kah, panca inderanya kah, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya akhir dari kehidupannya dia bisa mengucapkan la, itu udah masuk surga udah. Itu udah pasti. Enggak bisa enggak. Nah, pertanyaannya buat kita, bisa enggak seperti itu? Hah? Bisa enggak? Saat ruh dicabut, saat ruh kita dicabut dari jasad kita, saat ruh kita dipisahkan dari jasad kita, itu diibaratkan oleh Nabi sama dengan seekor kambing yang dibeset kulitnya ditarik. Sakit nggak kira-kira? Hah? Dalam kondisi sesakit itu bisa enggak kita la ilaha illallah? Hah? Kira-kira bisa enggak? Pertanyaannya, sebegitu sakitnya kita saat sakaratul maut. Makanya saudara, orang yang sakaratul maut tidak ada satupun yang bisa bicara. Lagi sakaratul maut nih. Kalau yang belum masih mungkin masih bisa. Saat dia sedang sakaratul maut, satu orang pun gak ada yang bisa bicara. Kenapa demikian? Nahanin betapa sakitnya saat ruh dicabut dari jasad. Pertanyaannya, saat sesakit itu bisa enggak lisan kita, bisa enggak hati kita masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nah, kalau kita mampu, kita bisa mengucapkan di akhir kehidupan kita la ilaha illallah, pastikan tempat kita di surga nanti di akhirat. Nah, pertanyaannya, gimana caranya saat kita mengalami sakit yang paling dahsyat, dipisahkan ruh dari jasad kita itu, tetap hati kita ini masih bisa mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apalagi sih lisan kita masih bisa mengeluarkan suara la ilaha illallah. Gimana caranya itu? Mudawamah. Mudawamah itu artinya membiasakan. Nah, orang-orang yang mudawamah dalam kehidupannya, orang-orang yang selalu kontinu, yang selalu membiasakan dalam kehidupannya dia berzikir kepada Allah, maka nanti saat dia sakaratul maut enggak kudu diajarin orang lain, enggak kudu dibimbing oleh orang lain. Kenapa? Karena terbiasa sudah. Dalam kondisi bagaimanapun dia akan tetap satu Tuhannya, yaitu Allah, la ilaha illallah. Lah kalau orang yang kagak pernah zikir, nggak pernah apa, jangankan bisa sendiri, dituntun aja susah, saudara. Biasanya gitu tuh, kalau orang mati di kita itu biasanya disuruh ngapain? Suruh Iya, akhirnya dia apa? Udah kagak bisa zikir, disuruh nyebut, ya udah dibilang but. Karena dia disuruh apa? Disuruh nyebut. Tuh. Nah, buat kita semuanya ini orang-orang mukmin, sebelum sakaratul maut, sebelum roh kita dipisahkan dari jasad kita, agar saat sesakit itu kita bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka biasakanlah dari sekarang. Kira-kira saudara ini nih, murid-murid saya nih, ini dalam satu hari satu malam berapa ini zikirnya ini? Hah? Ayo. Kadang apa ada yang kagak zikir itu? Lihat, bayang. Sungguh amat ironis, sungguh amat kita sayangkan kalau kita ngaku orang mukmin, kita ngaku orang Islam, tapi lisan kita ini berat sama apa? Sama zikir. Dalam kondisi ngapain aja kita? Sedang apa aja kita? Yang punya bengkel motor, bengkel sepeda, daripada nggak ngapa-ngapain, bengong, main HP lebih baik. Yang kerja di bangunan,
Udah kerja di bangunan nih, mau dia ngaduk ke, mau dia lagi melester ke, mau dia lagi masang keramik ke apa. Maka bantulah kerjaan itu dengan apa? Dengan zikir. Nah, yang punya bengkel, bengkelnya laku, yang kerja, kerjanya laku, yang ojol, ojolnya laku, di akhirat juga selam. Tuh, kerja sambil apa? Kerja sambil zikir. Jadi biasakan, lidah kita ini biasakan la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.